warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan atau memaparkan eh, PPT saya yang berjudul Strategi Samsung dari Hardware Leader Beralih ke Ekosistem Software dalam menghadapi perkembangan ekosistem digital. Di sini saya diampu oleh dosen Bapak Bejo Santosa. Selanjutnya saya akan membahas latar belakang dari perusahaan Samsung. Baik, di latar belakang ini, di zaman sekarang perkembangan teknologi digital dan AI ini sangat berkembang dengan pesat. Jadi Samsung ini sudah dikenal sebagai pemimpin industri hardware seperti produknya smartphone, TV, semikonduktor, dan juga lain-lain. Nah, tapi perusahaan Samsung ini memiliki pesaing, yaitu Apple, Google, dan juga perusahaan lainnya, sehingga Samsung ini harus beralih dari hardware leader menuju ke software dengan cara melalui IoT, cloud, dan juga integrasi antar perangkat. Nah, karena itu Samsung ini harus mengembangkan IoT-nya, AI, cloud, dan juga perangkat lain supaya bisa bersaing di perusahaan besar seperti perusahaan Apple dan juga Google. Untuk rumusan masalah sendiri, ini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, jadi bagaimana kondisi lingkungan internal dan eksternal Samsung ini dalam menghadapi perkembangan teknologi digital dan juga kecerdasan buatan atau AI. Rumusan masalah kedua yaitu bagaimana bentuk pergeseran strategi bisnis Samsung dari perusahaan yang berfokus pada keunggulan hardware menuju ke pengembangan ekosistem software dan layanan digital. Nah, rumusan masalah terakhir ini, strategi apa yang harus diterapkan oleh Samsung untuk menuju TOWS atau untuk meningkatkan daya saing dan juga mempertahankan keunggulan Samsung di era persaingan yang kompetitif ini. Nah, di sini ada SWOT, di mana kita bisa mengetahui kelemahan, kekuatan, peluang, dan juga ancaman dari perusahaan Samsung. Nah, untuk strength sendiri ini, perusahaan Samsung ini mendiversifikasi produknya global, dan juga Samsung ini memimpin semikonduktor, integrasi vertikal, dan R&D yang kuat. Serta weakness perusahaan Samsung sendiri ini, Samsung masih ketergantungan pada sektor tertentu, margin keuntungan, dan juga kelemahan ekosistem software. Untuk opportunity, Samsung memiliki peluang besar di resolusi AI, dan Samsung juga memiliki peluang di pasar baru dan inovasi perangkat. Nah, untuk threats-nya, Samsung ini memiliki persaingan yang agresif, disrupsi teknologi, dan juga penurunan dalam permintaan. Jadi, ketika kondisi ekonomi global itu sedang melemah, itu dapat menurunkan angka penjualan perusahaan Samsung. Nah, di sini kita akan menganalisis pergeseran kekuatan Samsung. Jadi Samsung mengubah fokusnya dari keunggulan hardware menuju ke pengembangan software, di mana melalui platform layanan dan ekosistem digital yang mereka itu ekosistem digitalnya itu saling terhubung satu perangkat. Next, di sini ada menganalisis peningkatan ancaman terhadap Samsung. Jadi Samsung ini kan memiliki ancaman, yaitu ancamannya adanya persaingan AI yang semakin ketat, seperti perubahan Apple, Google, Microsoft Word, dan juga Nvidia yang sudah memimpin AI, dan kompetitor Cina itu juga makin agresif. Jadi seperti produk Xiaomi, Oppo, Vivo, Huawei itu kan menawarkan produknya yang berkualitas bagus tapi harganya itu murah. Ancaman ketiga yaitu ada tekanan margin dan persaingan harga. Jadi perusahaan Samsung ini berkompetisi di harga yang ketat, dan mereka menekan profitabilitas. Selanjutnya ada 3 lagi ancamannya, yaitu ketertinggalan di chip advance, resiko geopolitik, dan juga rantai pasok. Yang terakhir yaitu ancaman loyalitas pengguna yang rentan. Jadi banyak ekosistem Samsung itu belum sekuat Apple atau Google. Jadi banyak yang masih berpindah-pindah dalam
memilih HP gitu. Untuk pergeseran strategi Samsung sendiri dari hardware menuju software ini melalui dengan cara revolusi AI. Jadi AI ini menjadi teknologi inti dari semua industri untuk saat ini. Yang kedua yaitu perubahan perilaku konsumen, karena konsumen ini banyak yang mencari pengalaman terintegrasi, bukan hanya dari perangkat saja. Ketiga yaitu persaingan ekosistem, seperti Apple dan juga Google itu kan sudah unggul karena ekosistem dan layanannya tuh sudah tinggi gitu. Yang keempat ada peluang monetisasi baru. Jadi adanya layanan digital, subscription dan juga ekosistem yang sudah menghasilkan margin yang lebih tinggi. Terakhir yaitu pendorong pergeserannya yaitu ada kemandirian dan juga kontrol. Jadi kita perusahaan Samsung harus mengurangi ketergantungan pada Android ataupun Google dan membangun kendali penuh yaitu software. Nah, di sini ada diagram TOWS perusahaan Samsung di mana jumlah skor untuk kekuatan ini jumlahnya semuanya ada 8,55. Di kelemahan ini ada 7,80. Di peluang ini ada 7,70 dan di ancaman ada 7,85. Dimana kita bisa lihat di titik itu di diagram TOWS. Jadi hasilnya itu plus 0,75 dibagi min 0,15, dimana di situ bertemu titiknya ini berarti menghasilkan posisi kuat tetapi terancam, yang artinya Samsung ini memiliki kekuatan internal yang baik, namun Samsung juga menghadapi ancaman eksternal yang lebih besar daripada peluang yang ada. Untuk analisis TOWS ini ada strategi SO, strategi ST dan juga strategi WO dan yang terakhir strategi WT, di mana strategi TOWS ini menunjukkan bahwa Samsung memanfaatkan kekuatan internal untuk menangkap peluang AI dan ekosistem digital, sekaligus Samsung mengurangi resiko dari ancaman persaingan global. Jadi dari hasil pembahasan yang tadi, hasilnya ini Samsung ini kan memiliki kekuatan berupa brand global yang kuat, kemampuan riset dan pengembangan, dan juga kepemimpinan dalam industri semikonduktor serta integrasi vertikal yang mendukung efisiensi operasional. Jadi tapi karena meskipun begitu, Samsung ini menghadapi beberapa kelemahan, antara lain seperti ketergantungan pada sistem operasi Android, dominasi pendapatan dari smartphone dan chip, dan juga kompleksitas pengelolaan berbagai lini bisnis. Jadi perusahaan Samsung itu perlu perkembangan, yaitu perkembangan AI, teknologi 5G, Internet of Things, dan pertumbuhan pasar global yang tentunya akan memberikan peluang besar bagi Samsung supaya bisa memperluas ekosistem digital dan juga menciptakan sumber pendapatan baru. Nah, dari analisis TOWS di atas, Samsung ini perlu untuk memperkuat pengembangan ekosistem softwarenya. Juga Samsung perlu untuk meningkatkan investasi pada AI dan layanan digital serta memanfaatkan kekuatan internal untuk menghadapi persaingan global yang tentunya semakin ketat untuk saat ini. Terakhir ini ada kesimpulan dari materi-materi tadi. Jadi transformasi strategi, di mana Samsung ini kan sedang melakukan transformasi strategi bisnis dari perusahaan yang berorientasi pada penjualan perangkat keras menuju pengembangan ekosistem software dan layanan digital yang terintegrasi, sehingga jika adanya perubahan ini tuh akan mendorong berkembangnya teknologi AI dan meningkatnya persaingan global serta perubahan kebutuhan konsumen yang akan terus berkembang. Dengan memanfaatkan itu, kekuatan internal ini tuh bisa seperti inovasi teknologi, kepemimpinan semikonduktor, integrasi vertikal, dan brand global yang kuat, sehingga bisa diharapkan Samsung ini mampu untuk meningkatkan loyalitas pelanggan dan juga menciptakan keunggulan yang kompetitif.
Baik teman-teman, sekian presentasi pemaparan materi saya tentang perusahaan Samsung. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.